Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dengan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sekaligus raja itu bahkan tidak hanya berkuasa memerintah manusia tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman bahkan menyuruh bangsa jin terlibat membangun kerajaan. Meski dikenal sebagai nabi yang dapat mendudukan apa saja, namun siapa sangka ada sosok jin yang berani mencumbui semua istri Nabi Sulaiman. Lantas mengapa jin mampu mengecoh Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman kehilangan kekuatan? Tonton video ini hingga akhir. Peristiwa jin menggauli istri Nabi Sulaiman bermula ketika Nabi diperintahkan membangun Baitul Maqdis. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara besi beradu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman berusaha membangun Baitul Maqdis, namun tidak mampu, syarat tidak boleh terdengar suara besi terlalu berat baginya. Kemudian ada seorang yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, bahwa sesungguhnya ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa terdengar bunyi besi selama pembangunan. Sosok yang dimaksud adalah jin yang tinggal di laut. Jin tersebut bernama Jin Sahir. Dia merupakan sosok jin yang jahat. Maka Sulaiman mencarinya, dan setelah tiba di tepi laut di mana jin tersebut tinggal, terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi Jin Syakir. Mata air tersebut adalah air minum Jin Syakir yang didatangi dalam seminggu sekali. Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantinya dengan hamar. Kemudian pada hari di mana Jin Syakir datang, ternyata jin itu menemui air sumur telah menjadi hamar. Jin itu berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik, hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh," kemudian meminumnya. Setelah biduk Jin Syakir pulang, kemudian kembali lagi ke mata air tersebut setelah merasa kehausan, Jin Syakir kembali berkata, "Sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik tetapi untuk dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk, menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh." Lalu Jin Syakir meminumnya lagi hingga pengaruh hamar menguasai akannya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya, hingga Jin Syakir lumpuh dan tunduk. Lalu Syakir dibawa istana Nabi Sulaiman. Berkata Nabi, "Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam membangun dia tidak boleh ada suara besi." Kemudian Jin Syakir mendatangkan telur burung hut, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hut itu datang, burung hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Burung itu hanya dapat melihat tanpa bisa masuk, kemudian burung itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Kemudian burung tersebut mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecah kacanya, hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk pemotong. Intan tersebut bisa digunakan memotong batu-batuan tanpa terdengar suara. Inilah awal mula Jin Syakir takluk dan mau menuruti perintah Nabi Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis. Akan tetapi kalau memang sakti, kenapa Nabi Sulaiman sampai dibohongi, hingga ada sosok jin yang berani menggauli sebuah istri Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mempunyai 100 istri, dan di antaranya ada seorang istri yang paling dicintainya dan paling dipercayai di antara semua istri-istri Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman hendak membuang hajat, ia terlebih dahulu melepaskan cincinnya. Maka tidak seorang pun yang dipercaya olehnya selain istri tersayangnya yang satu ini. Di luar istana, suatu hari Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya itu kepada istrinya tersebut, dan lalu ia masuk ke tempat buang air. Tidak lama kemudian muncullah jin yang menyerupai seperti Nabi Sulaiman, lalu jin itu berkata, "Kembalikanlah cincinku." Tanpa ada curiga sang istri menyerahkan cincin tersebut. Saat Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya, lalu meminta kepada istrinya untuk menyerahkan cincinnya, istri Nabi Sulaiman menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum, wahai istriku." Sejak saat itu Nabi Sulaiman pergi seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Kemudian Jin Syakir yang menyerupakan dirinya datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya kemudian dia bertobat." Quran Surat Syad, ayat 34. Syekh Muhammad bin Soleh Asyawi dalam kitabnya Afanahat Al-Makiyah,
menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mendapat suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang dia sukai, hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Jin Syakir yang merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman. Setelah merampas kerajaan Nabi Sulaiman, jin itu bahkan mencumbui istri-istri Nabi selama 40 hari. Bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman, jin tersebut juga menguasai roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan Nabi Sulaiman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton terus hingga akhir. Jin Syakir memimpin kerajaan Nabi Sulaiman karena berhasil menyerupai Nabi Sulaiman. Jin tersebut menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka, tetapi para rakyat memprotes banyak hal yang telah diputuskan selama jin menjabat sebagai Nabi Sulaiman itu, hingga mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah sedang mendapatkan cobaan. Akan tetapi kekuasaan jin mengambil alih kerajaan Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama, sebab ada sosok lelaki yang merupakan rakyat Nabi Sulaiman, yang mempunyai kekuatan sama seperti Umar bin Khattab. Lelaki itu bertanya kepada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi, bagaimana kalau jika salah seorang dari kami melakukan hubungan di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa?" Jin Syakir yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman, menjawab, "Tidak." Jawaban Jin Syakir itu menambah kecurigaan lelaki tersebut bahwa dia adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian ketika Jin Syakir telah menguasai kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari. Singkat cerita, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan, lalu Nabi Sulaiman datang, semua jin dan burung yang bertemu dengan Nabi Sulaiman bersujud hormat kepadanya. Hingga sampailah ia di kerajaannya. Nabi Sulaiman datang ke kerajaannya, lalu ia memerintahkan agar jin tersebut ditangkap. Setelah ditangkap, Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman terhadapnya. Nabi Sulaiman memasukkannya ke dalam sebuah peti besi, yang dikuncinya rapat-rapat dengan cap dari cincinnya, kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut. Dikisahkan pula bahwa telah ditundukkan bagi Nabi Sulaiman angin yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya, hal ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan anugerahkanlah kepadaku, kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran Surat Syad, ayat 35. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman yang dikenal sebagai nabi yang mampu menundukkan jin ternyata juga tidak lepas dari cobaan yang datangnya dari jin pula. Sungguh tiada yang bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sebagai manusia biasa. Demikian, segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.